Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lianami Mai Susanto, NPM 0551210032. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai kondisi persawahan dan tanah yang berada di Desa Purwasari. Desa Purwasari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Desa ini berdiri pada tahun 1978 yang dipimpin oleh kepala desa pertamanya, yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Sarnata. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 211.016 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 7.815 jiwa. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Desa Purwasari terkenal akan hasil alamnya yang melimpah. Makanya tak heran jika mayoritas penduduk merupakan petani. Selain petani, penduduk Purwasari banyak yang berprofesi sebagai peternak. Di antaranya ada yang menjadi peternak ayam, kambing, dan juga ikan. Hasil dari pertanian dan peternakan di daerah Purwasari dikenal memiliki kualitas yang baik. Makanya tak heran jika banyak konsumen yang berdatangan dari luar daerah. Hal ini tidak jauh dari kondisi geologi yang mempengaruhi daerah tersebut. Karena di wilayah ini keadaan alamnya masih sangat asri dan terjaga. Salah satu contohnya adalah persawahan. Nah, sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyanggap genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah, digunakan sistem irigasi dari mata air sungai atau air hujan. Sawah yang terukur dikenal sebagai sawah tada hujan, sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam sawah dikenal sebagai padi lahan basah. Pada lahan yang berkemiringan tinggi, sawah dicetak berteras atau dikenal terasering atau sengkedan. Untuk menghindari erosi dan menahan air, biasanya sawah yang seperti ini berada di daerah yang sedikit lebih tinggi atau dekat perbukitan atau di tanah miring. Nah, sawah merupakan sebuah lahan di mana di setiap daerah memiliki jenis sawah yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geologi di daerah tersebut. Adapun jenis-jenis sawah yang ada di Indonesia, yang pertama itu ada sawah irigasi, di mana sistem pengairannya yang terukur. Yang kedua ada sawah tada hujan. Sawah tada hujan ditanami dengan jenis padi gogorancah. Sawah ini sumber airnya tergantung pada hujan. Yang ketiga ada sawah pasang. Yang keempat ada sawah lebak. Nah, sementara di daerah Desa Purwasari sendiri kebanyakan merupakan sawah irigasi yang memanfaatkan sungai yang mengalir di daerah Purwasari. Kualitas air sungainya pun terbilang cukup baik karena kondisi sungai yang bersih dan terjaga. Hal ini tak luput dari warga desa yang senantiasa menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Hal inilah yang menjadikan kualitas airnya baik. Selain digunakan untuk sistem irigasi, sungai yang ada di daerah Purwasari banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya yaitu sebagai tempat mencuci pakaian, sebagai sumber air untuk mandi, dan sumber air bagi para peternak ikan. Kondisi persawahan di daerah Purwasari terbilang cukup baik disebabkan kualitas tanah sawah yang baik pula. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, baik terus-menerus maupun bergantian dengan tanaman lainnya. Segala jenis tanah bisa dapat disawahkan asalkan airnya cukup tersedia. Padi sawah juga ditemukan di berbagai macam iklim yang jauh lebih beragam dibandingkan dengan jenis tanaman lain. Karena itu tidak heran bila sifat tanah sawah sangat beragam sesuai sifat tanah aslinya. Tanah sawah dapat berasal dari tanah kering yang dialiri kemudian disawahkan, atau
dari tanah rawa-rawa yang dikeringkan dengan membuat saluran drainase. Sawah yang airnya berasal dari air irigasi disebut sawah irigasi, sedangkan yang menerima langsung dari air hujan disebut tada hujan. Di daerah pasang surut ditemukan sawah pasang surut, sedangkan yang dikembangkan di daerah rawa-rawa lebak disebut sawah lebak. Nah, penggunaan tanah sebagai sawah umumnya tidak dilakukan sepanjang tahun, tetapi bergiliran dengan tanaman palawija atau berak. Maka perubahan-perubahan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada perubahan sementara. Nah, perubahan ini meliputi perubahan-perubahan sifat fisik, morfologi, dan kimia tanah sebagai akibat penggenangan tanah musiman, baik waktu pengolahan tanah maupun selama pertumbuhan padi sawah. Yang kedua, ada perubahan permanen, terjadi akibat efek dari perubahan sementara karena penggenangan tanah musiman, atau praktek pengolahan tanah sawah seperti pembuatan teras, perataan tanah, pembuatan pematang, dan lain-lain. Penggenangan tanah selama pertumbuhan padi dapat mereduksi Fe dan Mn sehingga menjadi larut dan meresap bersama air perkolasi ke lapisan-lapisan bawah sehingga membentuk horizon ilupiasi Fe di atas horizon ilupiasi Mn. Perubahan sifat fisik dan kimia tanah yang berlangsung tersebut dicerminkan juga dengan perubahan sifat morfologi tanah, terutama di lapisan permukaan. Dalam keadaan tergenang, tanah menjadi berwarna abu-abu akibat reduksi besi Fe3 menjadi besi fero Fe2. Nah, tanah sawah merupakan tanah buatan manusia, karena itu sifat-sifat tanahnya sangat dipengaruhi oleh perbuatan manusia. Kegiatan manusia yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan profil tanah sawah antara lain yaitu ada cara pembuatan sawah. Cara pembuatan sawah tergantung beberapa hal, antara lain kondisi relief, topografi, dan hidrologi atau tanah asalnya. Yang kedua, ada cara budidaya padi sawah, yaitu pola tanam dan penggenangan sangat mempengaruhi pembentukan profil tanah sawah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.